yang kita pikir adalah janji suci, janji yang sakral, yaitu janji pernikahan. Di awal dalam semua suasana kebahagiaan yang ada, kita menjadi ratu, menjadi raja dalam sehari, dalam momen yang berbahagia. Kita mengikrarkan janji kita. Aku mau setia, sehidup semati, bahkan dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Itu janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Tapi saudara perhatikan, berapa banyak orang Kristen, bukan hanya orang luar. Orang luar memang lebih, saya pikir lebih kacau lagi. Tetapi orang Kristen pun yang mengikrarkan janji itu kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaat, berapa banyak kasus perceraian. Itu berkaitan dengan janji. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pribadi yang sekarang kita akan renungkan. Dia berjanji, dia menepati. Itu sebab kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah yang berjanji. Janji Allah ini diberi kepada Abraham ketika yang pertama Abraham bergumul tentang keturunan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya. Yang kedua, bergumul tentang tempat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diwariskan kepadanya. Dua hal ini belum menjadi kenyataan. Yang pertama tentang keturunan. Abraham belum dapat. Sementara usianya makin usur. Usianya makin lanjut. Yang kedua, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sekarang belum menjadi kepunyaannya. Dua janji ini memang belum tergenapi. Tetapi sekarang lebih eksplisit lagi Tuhan sampaikan janjinya. Dalam perjanjian ini, Tuhan menyampaikan janjinya. Sekali lagi saya katakan, janjinya lebih tajam, lebih jelas, lebih eksplisit lagi. Kalau sebelum dijanji keturunan, sekarang bahkan dikatakan, dari darah dagingmu, keturunan itu akan muncul. Bukan hambamu Eliezer yang akan mewarisi apa yang sudah kujanjikan. Dari darah dagingmu akan muncul keturunan yang kujanjikan. Lalu yang kedua, Tuhan kuatkan lagi. Sekali lagi, sudah perhatikan, ini belum jadi kenyataan. Belum. Tuhan janjikan yang kedua. Tanah sekarang lebih jelas lagi. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Dan itu pula yang terus menjadi kerinduan Israel sampai hari ini. Sudah perhatikan, di bendera Israel ada atas dan bawah, itu garis, lalu garis warnanya biru seperti biru laut. Itu ada makna. Tapi saya tidak katakan akan melakukan invasi dan lain sebagainya. Tapi sebagai satu kerinduan yang besar. Itu janji Tuhan. Dan sudah tergenapi. Walaupun sampai sekarang, kalau kita perhatikan secara geografis, itu tidak sepertinya. Tetapi, klimaks daripada semua itu Tuhan nyatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan Allah yang berjanji. Yang pertama, ada tanda daripada kehadiran Allah di dalam janjinya. Di dalam ayat yang ke-17, dikatakan ada perapian berasap dan suluh atau obor yang berapi. Ini adalah lambang daripada kehadiran Allah, kuasa Allah, dan penyertaan Allah. Tiga hal ini penting. Allah yang berjanji, tapi kalau Allah tidak ada, tidak menunjukkan eksistensinya dengan cara yang ajaib, bagaimana Abraham bisa percaya bahwa Allah memang demikian ada? Allah menyatakan dirinya. Dia hadir di tengah-tengah Abraham. Bersama-sama dengan Abraham. Tetapi kehadiran itu tidak cukup. Butuh kuasa sebagai satu eksistensi dan pengakuan bahwa memang apa yang dijanjikan akan terjadi, akan digenapi. Lalu dengan dua lambang tadi, perapian yang berasap, obor yang menyala, betul-betul Tuhan berkuasa. Dan itu sekaligus menandakan penyertaan Tuhan bagi Abraham dan seluruh perjalanan ke depan dan kepada keturunan yang akan datang. Saudara, sekarang perhatikan. Waktu orang Israel dibawa dari Mesir oleh Tuhan menuju tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sebelum itu terjadi, ratusan tahun sebelum, ini sudah dinampakkan kepada Abraham dengan cara yang tadi. Ada perapian yang berasap, ada obor yang berapi, yang menerangi, yang membuat jalan menjadi jelas. Kemudian 400 tahun berlalu, Tuhan membuktikan itu. Sekali lagi, ini belum klimaksnya. Klimaks daripada semua ini
adalah ketika Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tapi mari kita perhatikan poin yang kedua. Selain tanda kehadiran Allah, dari perjanjian yang di dalamnya ada janji Allah itu, Allah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dibuat oleh Allah. Perjanjian itu diikat oleh dua pihak. Yang pertama sebagai pihak pertama yaitu Allah. Lalu yang kedua, pihak kedua yaitu Abraham. Saudara, tradisi zaman itu, orang yang mengikat satu perjanjian, maka seperti yang Abraham lakukan, yang diperintah oleh Tuhan menggunakan tradisi waktu itu, kedua hewan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dipotong belah dua. Lalu satu ditaruh di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Setelah itu, kalau sudah sepakat atas isi daripada perjanjian, kedua pihak ini berjalan melalui kedua belah potong daripada hewan itu. Jadi mereka jalan di antara potongan-potongan itu. Dengan makna yang tentu jelas. Siapa yang melanggar perjanjian ini, dia akan sama seperti hewan-hewan yang di kiri kanan yang akan terkutuk, yang akan mati mengenaskan. Itu perjanjian yang ada dan berlaku pada waktu itu. Sekarang Tuhan menggunakan konteks budaya dan tradisi itu untuk memberikan satu pesan yang jelas kepada Abraham bahwa Allah melakukan itu dengan sesungguh-sungguhnya, dengan segenap hatinya. Bahkan kalau sudah seperti ini, maka kita bisa memahami bahwa apa yang menjadi tanggung jawab daripada perjanjian itu menjadi tanggung jawab bersama. Kalau dalam konteks tradisi, sesuai dengan isi perjanjiannya seperti apa tentunya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dipertontonkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, saudara jikalau teliti, yang melewati potongan itu hanya satu pihak. Pihak yang membuat janji, yang membuat perjanjian itu saja, yang menginisiasi perjanjian itu saja, yang melewati dua potongan itu. Abraham tidak melewatinya. Ini sesuatu yang menarik. Karena tidak lazim jikalau orang membuat perjanjian, lalu pihak kedua tidak melakukan atau tidak mau taat pada perjanjian itu. Tetapi di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, hanya Allah yang melewati. Hanya Allah yang melewati potongan-potongan itu. Itu adalah perjanjian sepihak. Tetapi melibatkan pihak kedua. Memang Tuhan yang mengikat perjanjian itu. Tetapi Abraham tidak dituntut dan tidak terlibat untuk menaati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini lebih bersifat pasif daripada aktif untuk menaati perjanjian itu. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci yang kita baca tadi, Abraham sedang tidur sementara Tuhan bekerja. Tuhan melewati apa yang Tuhan rancangkan. Poin daripada semua ini saya singkatkan. Allah mengambil semua tanggung jawab itu bagi dirinya. Kalau kita posisikan sebagai manusia, kalaulah apa yang sudah dijanjikan dan isi dari perjanjian ini tidak digenapi, tidak ditepati, Abraham tidak kena imbasnya, tapi Allah sendiri yang menanggung akibatnya. Ini sebenarnya membuktikan bahwa apa yang dikalutkan oleh Abraham sebelum, yang membuat dia galau sebelumnya, dikuatkan dengan perjanjian ini. Abraham, perhatikan. Sekarang saya berjanji kepadamu, janji itu pasti berbarengan dengan bersumpah kepadamu, demi diriku aku bersumpah secara tidak langsung, bahwa aku akan melakukan apa yang sudah kukatakan ini. Buktinya, aku akan melewati dua belahan daging itu. Di antaranya aku akan lewati sebagai tanda bahwa aku tak mungkin ingkar pada kata-kataku. Sederhananya begitu. Tuhan melakukan semua itu, mengambil tanggung jawab itu. Saudara, jangan salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita melihat konteks, belajar konteksnya. Abraham sedang galau. Kapan Tuhan? Kapan janjimu tergenapi? Sampai sekarang aku belum lihat tanda-tanda. Sampai berapa lama aku menanti? Dalam pikiran-pikiran yang demikian, Tuhan menyatakan perjanjian itu. Lalu Tuhan berjanji di dalam perjanjian itu. Sekali lagi Abraham tidak diminta, tidak.
Ini bukan karena kekuatan Allah tidak cukup, bukan. Johannes Calvin mengatakan ketika menafsirkan bagian ini, bukan karena Allah kurang kuat, bukan karena firman-Nya kurang kuat, maka Allah mengikat perjanjian ini dengan sumpah. Tetapi karena kelemahan iman manusialah Allah melakukannya. Sampai sini saya harap saudara bisa memahami. Allah tidak perlu untuk menunjukkan itu kalau dia mau saja. Tetapi sebagai penguatan iman bagi hati yang gundah, Tuhan menyatakan itu dengan penuh kelembutan dan kesungguhan. Bukankah itu sesuatu yang istimewa? Dialami oleh Abraham, dialami juga oleh kita dengan perspektif dan cara Tuhan yang berbeda. Tetapi tujuannya selalu sama, mengarah untuk menuju pada kemuliaan yang kekal. Mungkin kita punya kegundahan, punya berbagai hal dalam hati dan benak. Kita mungkin kalut, kita mungkin berpikir, kenapa harus seperti ini? Bahkan pada satu titik mungkin kita kecewa, mungkin kita tersakiti, lalu menimbulkan kepahitan, bahkan kebencian. Tapi saudara ingat, kalau itu dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham, maka Tuhan yang sama juga bisa melakukannya kepada kita. Tadi ketika saya berkhotbah di Denpasar, saya menekankan tentang makna Immanuel, Allah beserta kita. Ingatlah itu. Dan itu sudah dibuktikan sepanjang lintasan sejarah dan zaman sampai hari ini. Allah yang sama, tidak berubah, tidak berbeda, menyatakan janjinya yang sama pula. Janjinya jelas, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu sesuatu yang menghibur bagi setiap hati yang kalut, bagi setiap hati yang dipenuhi dengan pergumulan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak hanya sekedar jadi penonton. Tuhan bersama-sama dengan orang yang patah hati, dengan orang yang luka batin, dengan orang yang bergumul, dengan orang tetapi sekali lagi harus mengandalkan Tuhan dalam semua itu. Berserah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, memang Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan saya sudah katakan Abraham sifatnya pasif. Tetapi yang Tuhan minta daripada Abraham, hai Abraham, percayalah. Jangan lagi engkau khawatir. Jangan lagi engkau meragukan kekuatanku, janjiku, perjanjianku. Percayalah. Percayalah. Dan itu yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti Abraham, diminta supaya percaya kepada kehendak, kepada kuasa, kepada kehadiran Allah dan penyertaannya. Demikian pula lah kita. Tuhan inginkan kita percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semua yang dilakukan oleh Tuhan ini, seperti saya katakan tadi, Tuhan mengambil tanggung jawab itu dan melimpahkan pada dirinya. Sekarang saya sampai pada klimaksnya. Semua tanggung jawab di dalam perjanjian, yang di dalamnya ada janji Tuhan itu, kemudian tergenapi sampai di kayu salib. Kalau itu tidak digenapi di kayu salib, Abraham tak mungkin disebut sebagai bapa segala bangsa. Abraham tak mungkin disebut sebagai bapa orang beriman. Tetapi ketika Tuhan menyelesaikan, menggenapi semua itu di kayu salib, sekarang Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Iman saya dan saudara tidak dipautkan pada Abraham. Tapi kita memautkan iman kita pada korban yang dipersembahkan di kayu salib. Kepada dialah hati kita tertuju. Dan hati kita terpaut untuk mempermuliakannya. Dan di dalam dialah Abraham boleh disebut sebagai bapa orang beriman. Penggenapannya di situ, klimaksnya ada di sana. Dan sebelum Tuhan naik ke surga seperti saya sudah katakan tadi, Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, dengarkan baik-baik perkataan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan tak mengatakan, aku menyertai kamu saat kamu tak ada masalah. Atau saat kamu ada masalah saja. Tapi Tuhan mengatakan, sepanjang hidupmu, aku menyertai sampai kesudahan zaman. Maka di dalam suka duka, di dalam sehat dan sakit, di dalam bahagia dan juga merasa tersakiti, Tuhan ada di situ bersama-sama. Tuhan menyertai. Ini kunci daripada bagaimana menjalani kehidupan ini.
Dengan kita mengerti akan makna daripada semua ini, maka kita mulai menyadari bahwa hidup ini untuk apa. Kalau saya hidup sekarang, saya harus apa? Kita hidup untuk apa? Poin daripada semua ini seperti yang Tuhan inginkan. Hanya kepadakulah kamu harus berserah. Dan apapun yang kamu lakukan, ingatlah, permuliakanlah aku. Ini kata Tuhan. Dan inilah yang kemudian dalam refleksi yang sangat mendalam, muncullah perkataan yang begitu harusnya menggugah kita untuk mempermuliakan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bahkan apapun yang kamu lakukan, pikirkan, permuliakanlah Tuhan dalam semua itu. Saudara harus selalu berpikir demikian. Filternya harus jelas. Wah, masa kita masih hidup di dunia, masa semua harus dikiblatkan ke sana. Masa dikit-dikit harus pikir ini muliakan Tuhan ini atau tidak dan lain sebagainya. Saudara ikut siapa? Kalau ikut Tuhan, ya memang harus begitu. Tetapi ada keindahan dan ketenangan di dalamnya. Karena waktu kita berpikir demikian, kita tidak pikir harus mencapai segala sesuatu seperti yang dikehendaki oleh dunia ini. Tidak. Sejauh kita mempermuliakan Tuhan dalam setiap tindakan. Kadang dunia ini menghina. Kadang dunia ini mencibir. Tapi lakukanlah. Sekali lagi, poinnya. Sejauh mempermuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukanlah. Entah dunia mencibir kita. Ini memang susah ketika kita hidup bersama-sama di dalam dunia ini. Banyak orang di lingkungan kita tidak mengenal Tuhan. Contoh realnya, kita bekerja di samping kiri kanan kita, komunitas lingkungan kita, orang yang tidak mengenal Allah. Tentu Allah yang sama dengan yang kita imani. Tetapi saudara, di dalam kondisi dan situasi demikian sekalipun, tunjukkanlah sinar kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, ketika kita menunjukkan yang demikian, dua kemungkinan di antara banyak kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, orang lain mencibir, melihat kita sok-sokan, melihat kita, wah gaya hidup di surga saja. Ini masih di dunia bro, jangan sok-sokan, jangan belagu lu. Mungkin orang mencibir. Tapi yang kedua, orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Oh, ternyata orang Kristen, namanya aja udah Kristen, pengikut Kristus. Hidupnya berbeda. Kita ngomong jorok, mereka tetap bisa tahan diri. Mulutnya tidak ikut-ikutan. Kita gosipi teman-teman kita. Dia tidak ikut-ikut. Justru dia kasih nasihat. Kita main curang dalam pekerjaan. Tapi kok dia tetap menjaga integritasnya. Dua kemungkinan itu bisa terjadi. Sudah saya menentukan. Tapi kalau meminta yang terbaik, pilihlah yang kedua tadi. Tetaplah menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang punya integritas. Bukan hanya ketika dilihat. Di belakang layar pun sama. Banyak orang pakai topeng. Ketika topengnya terbuka, kelihatan aslinya. Tapi kita tidak boleh pakai topeng. Adi yang di depan saudara harus sama dengan yang di belakang. Jangan kita pakai munafik. Jangan muka dua. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan di hadapan manusia. Tapi poin daripada semua ini saya akan selesaikan daripada apa yang sudah disampaikan dari awal. Pertama, jangan bergantung pada janji manusia karena kita sedang bicara janji. Jangan bergantung pada janji manusia. Hari ini dia katakan A, besok belum tentu. Saudara, di dunia ini selain Tuhan, satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Semua berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Tetapi ada satu pribadi yang kita sedang renungkan karya dan pribadinya. Tuhan kita. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Tuhan Yesus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, besok, seterusnya. Tak akan berubah. Kepada sosok yang beginilah, saudara menaruh pengharapan. Menaruh kepercayaan. Karena dia tidak mungkin ingkar janji. Dia ya, dia amin. Maka percayalah kepada Allah. Sama seperti Abraham diminta oleh Tuhan, engkau hanya butuh percaya. Engkau tidak perlu bertindak mengorbankan dirimu seperti yang kulakukan, Tuhan katakan. Percayalah. Itu kuncinya. Sekarang Tuhan datang kepada kita. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada janjinya. Bukan karena janji itu sudah tergenapi di dalam hidup saya dan saudara.
Bukan karena yang kita harapkan sudah terpenuhi, bukan. Tetapi karena yang berjanji adalah pribadi yang tidak berubah dan janjinya pasti digenapi. Apa yang dia janjikan, dia genapi. Tetapi ingatlah, nantilah dengan setia dan percayalah kepada karya Tuhan. Ingat, bukan manusia yang berjanji, tapi Allah. Allah yang berjanji. Allah yang akan menepatinya. Amin.